Welcome to my channel Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, suatu fakta yang tidak bisa disangka bahwa pada saat ini publik sepak bola Indonesia sedang mencurahkan seluruh fokus perhatian kepada tindak lanjut dari PSSI, secara khusus dalam menentukan siapa pelatih Garuda setelah Patrick Kluivert dipecat. Namun, di tengah panasnya perhatian publik dan seluruh jutaan mata yang terus memasang bagaimana arah baru Garuda ke depan, justru sedang terjadi sebuah drama. Drama itu terjadi bukan di atas lapangan. Drama itu terjadi di atas meja negosiasi dan juga dalam perjalanan diam-diam dari Asia menuju Eropa. Dari narasi dan drama-drama tersebut muncul 3 nama yang kiranya menjadi kandidat dari pelatih timnas Indonesia sebagaimana yang pernah muncul dalam media-media kali ini. Di awal ada nama Coach Sintayong, sebagaimana yang telah dirumorkan oleh atau diungkapkan oleh Bang Andre Rosiadi. Lalu akhir-akhir ini ada satu kandidat kuat, Timur Kapatse, bahkan pernah datang ke Indonesia. Lalu terakhir muncul satu nama yang mengejutkan. Dia adalah Van Bronckhorst. Pertanyaannya, siapakah yang akan terpilih menjadi pelatih Garuda ke depan? Apakah STY, ataukah Kapatse, ataupun Van Bronckhorst? Mari kita ulas lebih dalam. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Teman-teman sekalian, Sintayong dikabarkan kembali muncul dalam 5 nama daftar calon pelatih timnas Indonesia. Ya. Hal itu diungkapkan secara gamblang oleh Andre Rosiadi, seorang pengamat sepak bola sekaligus anggota DPR RI. Ya. Ia mengatakan bahwa dengan keyakinan bahwa Sintayong ada dalam daftar PSSI. Nah, sekiranya nama Sintayong ini adalah nama yang tidak asing bagi telinga publik sepak bola Indonesia, karena memang Sintayong telah mengubah wajah timnas dalam kurang lebih 4-5 tahun sebelumnya. Nah, lalu Sintayong juga sudah bisa menaikkan standar fisik, standar taktik, dan juga standar mental pemain Garuda. Tetapi sayangnya di akhir kontraknya bernasib tragis, di mana ia dipecat oleh PSSI dengan alasan ruang ganti dan komunikasi. Namun publik tak bisa memungkiri bahwa STY harus bisa masuk dalam kandidat pelatih. Hal itu didukung dengan demonstrasi fans Garuda terhadap PSSI yang salah satu spanduknya menegaskan, kembalikan STY. Saya pikir ini sesuatu yang wajar, karena Sintayong sudah paham karakter pemain Indonesia. Bukan hanya paham, tapi ia mengalami dan terjun langsung bersama pemain timnas Indonesia. Ia tahu ritme liga di Indonesia seperti apa, lalu tekanan supporter dan ambisi anak-anak bangsa ini tentang sepak bola Indonesia. Tapi pertanyaannya sederhana, yakni apakah timnas Indonesia butuh kesinambungan seperti STY ataukah perlu era baru? Mari kita tunggu keputusan PSSI. Guys, selain STY, tiba-tiba muncul satu nama baru yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia, yakni Timur Kapatse. Kapatse adalah sosok muda asal Uzbekistan, ya, yang disebut-sebut sebagai calon utama dari PSSI untuk melatih timnas Garuda. Kapatse ternyata bukan sekedar rumor, ia bahkan datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Sebuah langkah yang menandakan adanya proses negosiasi dan juga komitmen yang kuat dari seorang Kapatse. Kapatse tentu jika menjadi pelatih timnas Indonesia akan membawa sebuah filosofi baru dalam sepak bola modern. Ya. Transisi cepat, pressing ketat, lalu fokus pada pemain muda. Ini memang mirip dengan proyek jangka panjang PSSI. Pelatih muda, ide segar, yang punya potensi membangun fondasi baru sepak bola Indonesia. Berdasarkan track record Kapatse memiliki prestasi yang cukup mentereng di Asia. Ya, dia bisa meloloskan Uzbekistan untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026 maksudnya. Tapi di saat-saat
ketika publik menunggu pengumuman apakah Kapase akan melatih atau menjadi pelatih resmi Garuda, tiba-tiba saja PSSI membuat langkah yang mengejutkan. Apa? Yakni bersafari ke Eropa. Ketika Timur Kapase sudah hadir di Indonesia, PSSI justru melakukan safari Eropa. PSSI melalui Sumarji dan Dirtek Alesworld melakukan perjalanan ke Eropa untuk mencari alternatif lain pelatih timnas Indonesia. Dari perjalanan itu, satu nama muncul ke permukaan dan langsung menjadi topik pembicaraan yang hangat di ruang publik. Dia adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst, pelatih kelas dunia dengan darah Indonesia. Ya, Giovanni Van Bronckhorst bukan nama sembarangan. Ya, ia mantan pemain Barcelona yang pernah menjuarai Liga Champions. Lalu sebagai pelatih, dia punya pengalaman melatih di klub besar seperti Feyenoord dan Rangers. Bahkan dalam catatan Bapak Kevin Dix dan Sandy Walsh pernah merasakan racikan dari Giovanni Van Bronckhorst. Satu hal yang membuat publik sepak bola Indonesia semakin antusias dengan nama ini adalah bahwa Giovanni Van Bronckhorst memiliki darah keturunan Indonesia. Lalu, apakah yang membedakan Giovanni Van Bronckhorst dari STY dan Kapase? Tercatat beberapa hal yang menjadi pembeda antara Giovanni dan STY dan Kapase. Di antaranya soal pengalaman di level tertinggi Eropa. Kita tahu Van Bronckhorst adalah mantan pemain Barcelona, pernah menjadi caps Barca, lalu juga menjuarai Liga Champions bersama Barca. Ya, kalau para penggemar Barca pasti tahu itu. Lalu sebagai pelatih, dia punya pengalaman Eropa yang luar biasa, pernah melatih Feyenoord dan Rangers, lalu juga pernah memenangkan trofi besar sebagai pelatih misalnya di liga-liga domestik Belanda bersama Feyenoord. Lalu saat ini dia juga menjadi asisten pelatih di Manchester United. Lalu Van Bronckhorst juga punya gaya permainan yang lebih struktural ala sepak bola Belanda dan negara di mana menjadi fondasi taktik yang kuat. Lalu kalau kita kaitkan dengan para pemain Indonesia yang rata-rata menjadi tulang punggung timnas dari Belanda, ya, pemain-pemain diaspora kita. Lalu selain itu ada koneksi global dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Dia pemain yang cukup dikenal, legenda sepak bola Barca dan Belanda, pasti punya koneksi-koneksi yang luas. Hal ini akan mempermudah dalam membentuk tim kepelatihan, ya, struktur kepelatihan. Dia pasti bisa melakukan koneksi-koneksi dengan berbagai pihak yang kapabilitasnya cukup bagus. Selain daripada itu, dan satu faktor yang sangat menentukan adalah ikatan emosional dengan Indonesia, di mana dia punya darah keturunan Indonesia, yakni dari ayahnya berasal dari Indonesia dan Indonesia Belanda, kemudian ibunya murni Indonesia dari Ambon bermarga Sapulete, sebagaimana yang kita simak dari beberapa media yang selama ini sedang memberitakannya. Nah, dengan ikatan emosional ini tentu memberikan sebuah harapan bahwa mungkin saja atau memang Van Bronckhorst ingin membangun warisan sepak bola jangka panjang bagi negeri leluhurnya. Nah, jika STY memberikan stabilitas tim dan Kapase menawarkan sebuah proyek jangka panjang dengan energi baru, maka Giovanni Van Bronckhorst sebenarnya menawarkan sesuatu yang berkelas dunia. Itu sesuatu yang jarang dimiliki oleh timnas Indonesia, di mana pelatihnya berdarah Indonesia, lalu dia bisa memberikan pengalaman-pengalamannya bermain di Eropa, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Inilah yang menjadi menarik nama dari Giovanni Van Bronckhorst. Lalu pertanyaannya, siapakah yang paling cocok dan paling tepat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Nah, inilah yang membuat drama pencarian pelatih timnas semakin panas. Sementara 3 kandidat mencuat dari 5 yang diinginkan. 3 kandidat, 3 gaya berbeda, 3 arah masa depan yang bagi timnas Indonesia. STY dengan kesinambungan dan stabilitas tim, kemudian Kapase dengan pembangunan jangka panjang dengan arah yang energi baru, lalu Van Bronckhorst, ya, pengalaman kelas Eropa plus koneksi emosional. Pada akhirnya keputusan ini ada di tangan PSSI. Kita publik sepak bola, penggemar, hanya bisa menunggu siapa yang akhirnya akan memimpin Garuda menuju level yang lebih tinggi. Nah, demikian dari kami. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.